Welcome to a world where you are not constrained. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, telah hadir di hadapan Anda. Tadi sudah bisa dilihat, ini adalah produk yang bisa dibilang mungkin di Indonesia yang ngevlog pertama kali adalah saya. Khususnya terlebih yang menguji tentang performanya secara real. Tepat sekali, tadi adalah sampel dari unboxing produk Acer dengan Intel Core i5 generasi ke-13. Wow, nanti kita akan ketahui ya teman-teman ya untuk mengenai teknologinya. Dan maaf kita agak terlambat ya untuk mengupload produk-produknya karena ada perpindahan toko ya teman-teman ya. Langsung saja, adapun serinya Acer yang kita vlog, kita unboxing yaitu dengan Acer Aspir 5 A514 56P 57Q8. Produk ini adalah merupakan laptop yang diperuntukkan untuk konten kreator, seperti ini iklannya ya teman-teman ya. Jadi untuk kreator ini adalah cocok sekali karena mungkin dikarenakan produk ini dibekali dengan VGA IGB saja ya, karena tidak dual VGA. Jadi kalau dual VGA mungkin saya akan merekomendasikan game, tapi bukan berarti ini tidak bisa buat game ya. Nanti kita akan coba buktikan ya untuk hasil kinerjanya, tonton di video kita ya. Acer Aspir 5 dengan A514-56P-57Q8 ini adalah produk yang diperuntukkan untuk konten kreator. Terus teman-teman yang kuliah, nah hubungannya dengan coding-mengcoding ya, mungkin di bidang IT juga. Terus di bidang grafis, desain grafis, dan juga yang suka gaming, namun yang mungkin kelasnya tidak non ekstrim ya. Kalau ekstrim kita sudah bisa ngasih contohnya di seri yang di atasnya, yaitu di teknologi Predator dengan VGA, RTX atau GTX ya teman-teman ya. Dan ini adalah mungkin bisa dikatakan pertama kali untuk unit komputer Magelang di Magelang, dan bisa juga dikatakan di Indonesia ya. Ini jarang yang ngevlog produk ini ya. Kita mungkin akan mengevlog duluan, nanti hasilnya seperti apa. Kita coba seberapa kuatkah atau kencangkah produk ini ya, baik dari FPS-nya, baik dari hasil kinerja gamingnya teman-teman ya. Karena yang sudah sebelumnya kita pernah teknologi Intel Core i5 generasi ke-12 ya di produk HP. Nah sekarang kita ke seri yang generasi ke-13 dengan Intel Core i5, yaitu mengusung nama Raptor Lake ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa, tonton di video kita. Dengan Intel Core i5 1335U ya teman-teman ya, 1335U. Ini adalah menggunakan CAC yaitu 12 MHz, cukup gede banget. Dan ini up-nya sampai 4,6 GHz. Ini adalah bernama prosesor Raptor Lake. Jadi kalau sebelumnya kita menguji di laptop HP, yang sekarang adalah kedapatan di Acer, dan kemungkinan kita menguji di Indonesia kayaknya lagi kita ya. Saya juga belum menemukan pas waktu browsing. Terus di sini bisa dilihat teman-teman, total core-nya di sini adalah 10 core atau dexa core, dan untuk performa core-nya di 2 core. Terus untuk efisiensi core-nya dia adalah octa core, dan total thread-nya dia adalah 12. Dan untuk max turbo frekuensi 4,6. Ini bisa dilihat sendiri ya. Tapi kalau dalam Acer kita screenshotkan ya, nanti kita masukkan di situ dimulai dari 1,3, tapi nggak tahu kalau di sini ya. Ini karena kita wacanya langsung di sini ya, di website resminya Intel. Nah ini di sini untuk bahasnya yaitu dari TDP 12 watt sampai 15 watt, dan untuk maksimal turbo powernya bisa sampai 55 watt. Bismillah. Dan bawaan grafisnya adalah Intel Iris. Jadi sini sudah ada di dalam bawaan prosesor. Oh kemungkinan di sini ya, ini 1,25. Nanti kita kasih screenshot juga, itu bisa dilihat untuk screenshotnya di situ, bahwa untuk Acer dengan generasi ke-13 i5 itu adalah dari 1,3 GHz. Dan di situ juga terdapat VGA masuk ya di Intel Iris ya. Referensi yang kita baca bahwa dengan IGP ini di i5 Gen 13 ini katanya setara dengan Nvidia MX 330. Nanti kita akan uji hasilnya.
Kita penasaran ya, seandainya dikomparasikan apakah benar seperti itu Intel Iris Xe setara dengan MX 330. Di sini kita akan uji ya, nanti tonton hasilnya di channel kita. Untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan 8GB DDR5 dan di sini adalah dengan 4800 MHz. Nah, kalau mau dibongkar, kita masalahnya ini baru datang ya teman-teman. Kita belum menguji secara pembongkarannya. Kita juga sudah membaca dari referensi-referensi yang ada. Menurut beberapa macam artikel juga di sini tidak bisa di-upgrade. Jadi kalau mungkin tak upgrade karena segelnya masih tersegel ya, karena ini produknya adalah produk baru. Jadi saya belum berani memastikan. Mungkin di channel-channel lain mungkin ada yang berani mengupgrade-nya, tapi kayaknya sepertinya kalau kita lihat di sini tidak ada atau tidak bisa di-upgrade untuk RAM-nya. Jadi di sini adalah menggunakan RAM teknologi DDR5 dengan 8GB 4800 MHz. Terus kemudian untuk SSD di sini adalah menggunakan SSD NVMe 512GB. Jadi nanti kita akan uji untuk performanya seperti apa untuk SSD-nya. Dan yang selanjutnya untuk konektivitas di sini adalah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Kita masuk ya untuk di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan di sini ada lock atau pengunci laptop ya, case tune lock ya. Terus ada port USB 3.2 jumlah 1. Terus terdapat port combo audio, ini bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Jadi headset masuk di sini, terus kemudian atau speaker masuk di sini, dan untuk di sebelah kirinya, di sebelah sini ada lubang charger, jadi chargernya masuk di sebelah sini. Terus terdapat port HDMI, terus terdapat USB 3.2. Jadi jumlah USB-nya adalah 2. Di sini agak ngirit. Dan di beberapa wacana ada yang menamakan ada USB tipe C, tapi di sini tidak ada. Itu bisa dilihat untuk gambarnya ya teman-teman. Jadi gini ya, kita unboxing ini secara nyata ya produknya ya. Terus kemudian kalau di bawah, dibuka di bawah, di sini terdapat speaker stereo ya. Nanti kita akan uji, terdapat kanan kiri, itu bisa dilihat untuk slide gambarnya. Terus untuk kamera depannya di sini, ini terdapat kamera webcam. Nanti kita akan uji hasilnya juga. Dia terdapat kamera webcam dengan 720p, seperti apa ya hasilnya. Terus yang selanjutnya untuk LED di sini adalah menggunakan LED 14 in dengan IPS Full HD. Di sini adalah hasilnya adalah 1920 x 180 pixel. Namun kalau dalam Acer ini, kalau Full HD-nya di sini adalah 1920 dan bisa dimaksimalkan sampai 1200. Jadi rekomendasinya itu bisa dilihat di penginstalannya, yaitu di 1920 x 1200. Jadi lebih besar dari Full HD yang pada umumnya. Terus kemudian untuk baterai di sini adalah 50 Wh ya, 3 sel 50 Wh, dan kalau dalam wacana ini bisa bertahan sampai 7 jam. Tapi kita belum membuktikan ya, karena nanti kita akan buktikan adalah pada hasil dari performa prosesor ini. Dan kemudian untuk sistem operasi sini adalah menggunakan OS Windows 11 dan terdapat Office 2021 original. Nah, ini bisa dilihat untuk penampakan fisiknya ya teman-teman ya. Ini adalah prosesor Intel Core 5 nanti di shoot, dan ini ada grafis Intel Iris Xe ya. Terus di sebelah kanan ini ada Acer Aspir 514, ini seperti ini produknya. Dan di laptop ini adalah keyboardnya tidak backlight. Jadi kalau teman-teman mau cari yang tipe backlight, jangan cari tipe yang seperti ini. Ini kita sudah bongkar ya, kita perlihatkan itu secara produknya. Dan untuk berat dari produk laptop ini di Acer Aspir 5 adalah sekitar 2 kilo. Agak berat ya. Biasanya Acer seri yang kemarin adalah menampilkan berat di 1,5, sekarang menampilkan di 2,0 kilo atau menampilkan di kisaran 2 kg. Nah, nanti kita penasaran ya hasilnya seperti apa. Teman-teman tonton di video kita. Dan untuk warna produk di sini adalah steel grey. Di fisik di sini adalah bezelnya tipis ya teman-teman ya. Untuk belakangnya juga warnanya datar karena ini bukan gaming, karena ini stylenya adalah multimedia. Dan nanti kita akan lihat ya untuk performa dari
prosesor dengan Intel Core i5 generasi ke-13 ya. Nanti seperti apa hasilnya, dan nanti kita akan bandingkan juga ini dengan teknologi sebelumnya, bandingkan juga setara dengan apa yang kalau dibandingkan dengan H series ya teman-teman ya. Karena kalau di Wacana ini sekiranya ini adalah setara dengan Core i5 generasi ke-10, tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak pengujiannya unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus berkas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, sekarang tibalah saatnya kita menguji produknya ya, yaitu di seri Acer dengan Aspir 5 A514-56P 57G8, dimana tadi sudah bisa dilihat untuk sekilasan dari spesifikasinya. Intel Core i5 generasi ke-13 dan untuk SSD-nya 512, RAM-nya 8GB DDR5, dan dia menggunakan VGA Intel Iris ya teman-teman ya. Nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa, tonton saja. Jika teman-teman kepengen mendapatkan produk ini, teman-teman untuk barunya garansi 1 tahun dan di harga kurang lebih 9 juta. Jadi kalau teman-teman sebagai reseller atau bagul biasanya dapatnya di bawah 9 juta. Nah kalau teman-teman sebagai user rata-rata di angka 95, 96 dan bahkan ada yang 10 juta. Oke, langsung saja kita uji ya produknya. Nah dari hasil analisa kita, ini kita uji. Yang pertama, satu adalah pengujian start Windows 11. Nah itu bisa dilihat untuk prosesnya di start dengan Windows 11 itu didapat kurang lebih adalah 11 detik. Itu bisa dilihat untuk detailnya. Terus yang kedua, kita melakukan pengujian yaitu performa dari SSD di NVMe 512. Nah nanti akan bisa dilihat di data sebagai berikut. Oke teman-teman, kita monitor hardware-nya. Ini adalah pengujian dari storage ya. Kita fokus di sini. Kingston NVMe dengan 476GB ya, atau dalam data itu 512 ya. Dalam speknya itu untuk pertama untuk rate-nya 3627.23, dan untuk yang keduanya di 2804.80 ya, itu untuk ketiga kalinya adalah di 3600, 3700. Oh belum sampai 384, 384.40, dan untuk yang selanjutnya di 40.88. Nah kita di sini adalah untuk menguji kecepatan dari NVMe Kingston ya teman-teman ya, itu bisa dilihat. Dan untuk yang weight-nya di pertama, baris pertama ya 2070.21, yang kedua 1787.80, dan yang ketiga 304.62. Terus selanjutnya itu di 198.87. Nah inilah datanya dari kecepatan SSD. Oke, setelah SSD sekarang kita menguji dari teknologi performa prosesor dan VGA-nya. Nah, kita ada satu alat uji yang sering kita gaung-gaungkan ya. Ini adalah di Cinebench R15. Kita simpel saja ya. Sebelumnya ada namanya Cinebench R23, ada yang namanya Cinebench R20, namun kita masih setia dengan Cinebench R23. Nah, nanti toh intinya kita mau mengetahui bahwa produk ini sebenarnya setara dengan apa, dan seri i5 generasi ke-13 itu kekuatannya itu bagaimana kalau dibandingkan dengan generasi ke-12. Itu rata-rata ada yang bilang selisih 30%. Apakah benar? Nah, ini kita jawab ya di sini. Ya, di Cinebench R15 untuk render yang pertama itu diperoleh dengan angka 1190 CP. Itu bisa dilihat untuk prosesinya, kita singkat saja. Dan sekarang untuk yang versi yang kedua, nah itu dirender sampai ke 1295. Wah, ternyata dia sangat bagus sekali, meningkatnya sangat tajam ya untuk render yang kedua. Dan kita melakukan ketiga kali rendering di Cinebench R15 mendapatkan nilai 1263, agak penurunan. Jadi ini kita lakukan pengujian ke 3 render ya. Jika ditanya prosesor ini setara dengan apa, nah kalau saya amati ya teman-teman ya, pernah kita uji di Intel Core 5 generasi ke-12 itu nggak sampai 800. Teman-teman bisa cek di YouTube yang kita upload ya, di Intel Core i5 generasi ke-12 itu bisa dilihat Alder Lake ya kalau nggak salah. Itu di laptop HP itu bisa dilihat untuk hasilnya itu kurang 800. Itu seri U.
Nah ini Gen 13 ini bisa menunjukkan aksinya atau performanya, ternyata dia lebih bagus ya dari Gen 13 itu sekitar 40%-an. Dan bahkan kalau seandainya ini diadu dengan prosesor PC, ini bisa dikatakan hampir mengimbangi Intel Core i5 seri H generasi ke-11, hampir ya. Kalau ditanya dengan Gen 10 bagaimana, masih tetap unggulan versi ini ya teman-teman. Dan seandainya diadu dengan performa prosesor Core i5 dengan yang ada di seri H yang ada di laptop, ini masih di bawah Intel Core i5 generasi 11, namun ini di atasnya Intel Core i7 generasi 9 versi H. Baik itu yang ada di Acer Predator, Asus ROG, rata-rata dia mendapat di angka sekitar 1150 sampai 200. Bahkan ini bisa melampaui ya 1200 sampai mendekati 1300. Mungkin kalau saya lakukan pengujian beberapa kali mungkin bisa sampai 1300 atau bahkan turun. Yang jelas ini sangat hebat sekali ya prosesornya. Dengan ultra low power dia bisa menunjukkan taringnya dengan TDP yang rendah dari 12 sampai 15 watt, dan tadi di wacana itu ada 55 watt. Ternyata di TDP yang seperti itu bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus sekali. Dan ketika terdapat wacana seperti ini pasti renderingnya akan cepat ya, kalau untuk multimedia khususnya atau untuk kode mengcoding pasti kenceng ya teman-teman. Dan jika dibandingkan dengan AMD, nah ini senilai dengan AMD yang seri H yaitu 4600H. Jika versi U seperti apa? Kalau versi U teman-teman misalnya beli dengan prosesor yang 5500U kalah yang seri 5000 series ya. Jadi Ryzen 5500 dikalahkan dengan seri ini di Intel Core i5 Raptor Lake yang generasi ke-13. Oke, yang selanjutnya kita tes ya di pengujian VGA-nya dengan Cinebench R15 untuk keempat ya. Di Cinebench R15 itu didapat ternyata istimewa, dia mendapatkan 81,70 fps. Dan kalau ditanya ini setara dengan apa itu tadi MX ya teman-teman ya, MX 2330. Nah MX 330. Tapi kalau dilihat dari analisa gamenya teman-teman nanti bisa menemukan jawabannya ya teman-teman. Ini cuman di Cinebench R15 dia unggul ya teman-teman ya. Kalau saya di Cinebench 15 yang di MX 230 emang kalah ya. Kalau tak lihat dia di kalau nggak salah gitu 70-an. Teman-teman bisa cek di YouTube kita ya. Nah ini selanjutnya kita tes ya yang real ya. Ini adalah kita tes di render Premiere Pro. Nah ini untuk keempat kalinya, itu untuk datanya bisa dilihat di situ ya teman-teman. Oke, untuk yang keempatnya sudah selesai. Sekarang tes yang kelima kali kita uji di game. Nah ini yang real ya, di 3 dimensi maupun kecepatannya ini bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada beberapa macam game. Yang pertama kita uji di game online. Nah itu ada Valorant yang kita lakukan pengujian. Terus untuk Genshin Impact-nya kita nggak jadi karena ada beberapa macam alasan. Terus yang kedua kita juga melakukan pengujian di PES 2021, PES 2017. Kita cantumkan PES 2017 karena ini sampai ke 4,6 GHz. Dia adalah menggunakan 10 core prosesor 12 thread. Nah jadi up-nya sampai 4,6. Nah kita akan buktikan ya. Ini ada di Premiere Pro tahun 2018. Nah kita sudah persiapkan. Filenya berapa megabyte Mas Aldi? Filenya adalah 359 kita akan uji ini di 359 dengan resolusi Full HD. Penyelesaiannya sampai berapa menit ya nanti itu sudah 1080 ya, itu Full HD ya 1080p 920. Kita akan lihat hasilnya, itu sudah kita siapkan untuk menitanya juga. Dan nanti apakah sampai ke 4,6 atau bagaimana, ini bisa dilihat dari rendering Premiere Pro. Ini sudah dimaksimal ya settingannya Mas. Untuk anunya apa nih, renderannya sudah Mas ya, udah. Oke, mulai 1 2 3. Ini dapat berapa menit ya, ini kita lihat. Ini dipotong aja sampai 3 detik ya, 3 detik ya tadi ya. Nah itu sudah mulai jalan. Nah itu bisa dilihat untuk CPU nya 2,25. Ini ada sponsor rokok itu, jangan merokok. 2,25 yes. Sampai 2,25. Moga-moga kelihatan.
Terus untuk RAM-nya 91%. 91%, ini sudah 8 GB itu adalah DLP ya, DDR5. Terus kemudian untuk berapa? SSD-nya kemakai berapa? 1%. 1%, ya nggak begitu ngaruh. Untuk maksimal 4%. 4% maksimal ya. Untuk itu bawahnya untuk GPU-nya 15, ya, 16%. 16%, berarti ini belum maksimal ya. Kalau mungkin dikasih ke Premiere 2021 bisa maksimal, karena di situ udah ada bisa memaksimalkan untuk GPU-nya ya, grafiknya. Jadi ini di sini 100% untuk CPU-nya, Mas. Bener? Iya, 100%. Ya, ini 100% ya. Berarti ini untuk CPU 100%, dan kalau mau maksimal mungkin ke pakai Premiere Pro yang lebih update ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat ini hasilnya berapa. Itu sudah sampai 1 menit. Berarti nanti kurangi 3 detik. Oke, sudah selesai. Berarti ini 1 menit lebih 15 detik. Render Premiere Pro 359 MB 359 mega, belum sampai setengah giga ya. 359 mega itu, tapi tadi didapat untuk render Full HD dia adalah di 1 menit, 15 detik. Nah, itu bisa dilihat untuk hasilnya. Berarti kalau untuk mengukur kinerja render yang lainnya bisa dicari di YouTube kita ya. Oke, untuk yang keempatnya sudah selesai. Sekarang tes yang kelima kali kita uji di game. Nah, ini yang real ya, di 3 dimensi maupun kecepatannya ini bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada beberapa macam game. Yang pertama kita uji di game online. Nah, itu ada Valorant yang kita lakukan pengujian. Terus untuk Genshin Impact-nya kita nggak jadi karena ada beberapa macam alasan. Terus yang kedua kita juga melakukan pengujian di PES 2021, PES 2017. Kita cantumkan PES 2017 karena ini sama dengan yang Gen 12 kemarin ya. Terus 2021 kita penasaran apakah bisa. Terus yang kedua terus yang selanjutnya game Battlefield 4, karena kita ngasih Battlefield 4 karena yang Battlefield 3 sudah ada di Gen 12 yang versi kemarin. Nah, simak di videonya. Oke teman-teman, masuk ini di game Battlefield 4. Setelah untuk Alder Lake yang Intel Core i5 Alder Lake kemarin pernah kita uji di Battlefield 3, kita mencoba ini karena Gen 13 yang terbaru. Nah, kita uji di Battlefield 4 ya, seperti apa hasilnya. Walaupun Intel Iris-nya sama, tapi coba kita lihat hasilnya ya. Karena biasanya dengan Gen 13 performanya pasti lebih meningkat. Apakah mampu? Jadi kita sarankan seandainya ini nanti GPU-nya kok panas cepat sampai ke 90 atau 80 ke atas 100 itu mending jangan lama-lama ya teman-teman ya. Ini kita setting tadi di apa? Medium, di hack ya. Itu settingan di hack ya kawan-kawan ya. Ternyata 100% nih. 100% teman-teman. Itu bisa dilihat. Ini di settingan Full HD. Jadi teman-teman kalau mau aman bisa diturunkan ya. Juga bawahnya itu dikasih kipas ya, cooling. Untuk GPU-nya udah meningkat 100%. Pasti panas banget ya. Karena kalau ini dipaksakan juga nggak baik. Karena memang ini versinya kan untuk kreator ya, atau untuk grafis, jadi ini lebih aman. Itu displaynya aja udah mengerikan. Dan untuk CPU-nya sedikit banget ya, di angka 2%, 1%. Dan untuk suhunya 71 derajat Celcius ya. Dan untuk RAM-nya di sini makannya 6. Ini nggak bisa di-upgrade ya teman-teman. RAM ini adalah LPDDR5 ya. Ini maksimal 8 GB. Jadi game Battlefield 4 ini setara dengan PlayStation PS4. Kalau dilihat FPS-nya tinggi banget ya, itu bisa sampai 84 untuk setting high. Dan kalau itu 100% ya memang harus diturunkan, wajib diturunkan. Ini kita cuman vlog ya, review saja. Ini pastinya suhunya panas banget ya teman-teman ya. Eman-eman laptop. Ini kita nggak berani nguji lama-lama karena ya memang itu kita apa istilahnya eksperimen dengan versi Full HD. Karena juga penasaran kan
banyak yang membandingkan Intel Iris Xe ini sebanding dengan MX 330. Nah makanya kita akan uji. Itu bisa dilihat GPU-nya ngeri. Kalau FPS-nya tinggi ya. Kalau offline itu memang nyedot VGA murni ya. Jadi kalau ini nanti, wah ini saya coba, kita masih berani nggak ini kalau dengan 2021, apa salahnya nanti kita coba ya. Ini jangan lama-lama ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa nge-close sendiri ya karena nggak kuat. Yang sudah-sudah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau 100% mungkin memang di teknologi Intel itu jadi nge-close sendiri itu untuk benchmark-nya awet, atau artinya warning ya, jadi jangan digunakan. Saya mungkin rekomendasinya pakai HD aja yang biasa. Settingannya medium ini high, walaupun FPS nya tinggi namun GPU nya itu memaksa ya. Kasihan banget. Yang selanjutnya akan kita tes di game. Coba sebelum kita tes kita lihat apakah masih kuat. Ini masih kita uji. Ini belum bertempur. Kalau gerakannya lancar ini ya teman-teman ya. Itu sempat turun. Karena menurut saya ini mungkin masih kuat, tapi settingannya atau versinya ya bikin low aja, jangan bikin high. Tapi kalau high itu kasihan. Nah, ini mampu enggak nih? Oh masih mampu, tapi kasihan, panas banget ya. Aduh ngeri ini. Ini laptop lag ya, Core i5 generasi 13 Acer. Kalau untuk produk HP dan Asus belum kita uji dan mungkin tunggu di pertemuan berikutnya. Kalau CPU nya tuh 2% ya teman-teman. Ngeri banget. Oke, langsung saja nanti akan kita ganti aja ya. Kita nggak berani lama-lama di sini. So, ini kita mau eksperimen juga di PES 2021 itu di settingan Full HD. Kita coba ya. Apakah VGA Intel Iris Xe ini memang benar-benar koyo MX ya? Karena kalau di MX itu kan VRAM-nya tinggi, kalau di sini coba kelihatan berapa ya. Karena yang versi kemarin itu kita pernah di PES 2017. Nah, itu kan hanya low saja. Kalau di sini ada high, ada medium. Nah, kita coba setting di sini. Ini mampu enggak? Ini sebelum Anda beli itu wajib nonton ini. Jadi sekiranya apa yang dibutuhkan misalnya untuk ngegame, tontonlah referensi ini. Ini adalah satu bagian dari banyak toko-toko yang ngevlog berbanyak referensi. Karena kalau sudah beli nanti getun kalau nggak bisa buat ngegame. Kalau misalnya fokus yang ngegame. Jadi di Acer pun sudah ngasih ya untuk game. Itu bisa dilihat ya GTX itu Predator itu untuk game Acer ini kan multimedia atau untuk kebutuhan yang standar kuliah. Oke. Itu good untuk prosesornya, itu di i5 generasi ke-13. Terus untuk RAM-nya dia kepotong ya, dia di oke, warnanya hijau. Terus GPU-nya dia bed. Itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini harus diturunkan kayaknya, karena MX 230 aja pernah kita uji ya. VRAM-nya itu kecil ya. Wah, ngeri ini share ya 3,9. Jadi yang dibutuhkan VRAM yang murni itu 2 GB ya teman-teman. Jadi pasti ini ada ignore-nya nanti. Itu bisa dilihat bed ya, dan RAM-nya kepotong 0,2. Nah, kalau AMD itu kepotongnya banyak banget deh, bisa pokoknya banyak. Ini di sini nggak begitu banyak. Ini kita full screen. Coba mampu ndak? Ini eksperimen, jangan dicontoh. Kalau misalnya ini nggak mampu ya udah cari laptop lainnya, atau kalau yang kepengen kelas-kelas game PES 2021, 22, 23 dan yang sekarang yang 24. Ini offline ya teman-teman. Coba kita lakukan eksperimen. RAM-nya di
7,8 GB, ya, terus GPU nya grafiknya Intel SE bed, terus VRAM 128 dan share-nya 3,9 bed. Oke, kita mulai eksperimennya. Deg-degan saya. Jadi ada Battlefield 4 seperti itu, apalagi yang kayak gini ya teman-teman, dia sempat 100%, ngeri. Nah ini kan ada warning, nggak kuat, ignore. Nah itu minta tinggi ya, itu harus pure 4 GB, 2 GB masih bisa ya teman-teman ya. Untuk VRAM-nya, ini VRAM-nya 128 cuma share saja. Oke, ini ternyata bisa ngeplay, tapi apakah bisa main? Penasaran ya teman-teman. Nanti kita akan uji juga. Kalau andainya ini nggak mampu, tak turunin seperti sama yang kemarin ya. Nanti teman-teman bandingkan di PES 2017, kita masukkan juga. Ini di eFootball 2021. Apakah sesuai yang diharapkan? Jadi kalau bikin komparasi itu setidaknya itu yang bikin artikel itu juga membandingkan secara menyeluruh ya, jangan hanya untuk misalnya di patokan Cinebench 15 atau yang first care apa-apa lah, pokoknya software 3D ya, mending langsung real ya. Banyak kok software 3D, kita jarang menggunakan. Patokan Cinebench 15 sudah cukup menurut saya ya. Itu software 3D Max itu juga bisa diuji, tapi kalau GPU nya tidak dual grafis saya kok nggak berani. Biasanya yang tak uji itu yang versi GTX ya, fast track. Itu kita coba lihat apakah mampu. Aduh, kalau ini nggak bisa main ya berarti jangan. Nah ini oke, coba kita play. Ini bisa display tapi mainnya kuat enggak ini? Wah 99-100% itu bisa dilihat ya. 99-100% GPU nya tinggi. Wah tenan ra kuat ya, jangan ya, off saja. Sekarang kita akan beralih ke 2017. Settingannya ra ono to. Ono Windows D ono. Settingan. Nah. Ra apa-apa ketok-ketok. Ada tak ada toh? Enggak ada. Sik tak cekoke sik. Itu keyboard sama mouse-nya apa mouse-nya? Wis nunjukke wae nek ra ono. Oke teman-teman ya, sekarang kita downgrade ya, itu di game Awas. Ini sama dengan Elder Dragon, ini migrasi ke 17 kemarin. Nah teman-teman bisa membandingkan, tonton di video yang kita upload, ada kok itu merek HP ya. Ini migrasi ke 12 dan VGA nya sama Intel SE. Nah ini ngeri ya teman-teman ya, 60 fps stabil. Jadi kalau di sini aman, itu GPU-nya 40%. Tadi keluar close itu karena 90 sampai 100%. 90 lebih lah, 99. Ini aman. Jadi kalau mau menggunakan main game, nah ini MS Counter Banner itu sangat penting sekali. Kenapa kok laptop gampang bodol, gampang rusak? Karena maksa ya. Kalau yang suka game itu kadang domain sungguh game di gojlok sing game terbaru, game update, ini nggak melihat performa. Nah kalau ada seperti ini, apalagi buat orang yang masih awam ya teman-teman ya, nah itu kan akan lebih hati-hati. Jadi jadikanlah laptop itu sesuatu yang bermanfaat buat diri Anda. Jadi ojo memburu game, kecuali kalau kerja ya. Tetangga saya juga ada yang kerja game online, itu nyatanya ya gitu ya. Itu. Tapi kalau
fokus kerja menurut saya tetap enakan PC ya, udah ada standarnya lebih kuat. Jadi tadi ini dibandingkan dengan PC, maksudnya tuh kuatnya tuh nggak kuat, artinya bagusnya tuh nggak bagus dalam arti kekuatan. Kalau kekuatan saya tetap larinya ke PC, cuman dalam nilainya aja lebih kencengan versi yang ini ya teman-teman ya. Kayaknya juga undi kalau PC dikasih kipas yang bagus juga tetap i5 Gen 10 itu juga kenceng kok. Itu GPU nya 49% dan memakan prosesornya di sini 3% dan CPU nya 60 derajat Celcius, adem lah hitungannya. 3% itu sedikit ya. RAM nya dia irit 4,9, terus dia di 60 fps. Ini settingannya adalah HD, tidak ada Full HD ya pas waktu nyeting. Nah, itu adalah di Acer Aspir 514, 60 fps stabil, dan settingannya di sini adalah settingan low saja. Jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jangan berani-berani untuk mencoba yang belum pernah dicoba. Lebih baik cari referensi. Dan setelah ini kita akan melakukan pengujian di game online ya, di nanti biasanya ada pembedanya, tunggu aja. Nah ini sekarang di Valorant ya, itu settingannya low. Sekarang kita mau mencoba bikin yang tengah, itu medium. Nah, ini di settingan Full HD ya teman-teman ya. Itu kita akan lihat nanti berapa fps ya untuk hasil dari memainkan game ini. Nah, ini adalah kalau nyuting itu kurang ya sekarang enak. Nah itu seperti itu. Karena yang kemarin juga kita tes di Valorant juga bagus, yang Gen 12. Jadi tidak hanya AMD saja ya, GPU Integrated Graphic Processor yang bisa untuk game online. Nah sekarang Intel juga sudah berinovasi. Dia bisa menunjukkan apa ya istilahnya, performanya ya, bahwa telah mengalami peningkatan yang sangat drastis atau luar biasa. Itu RAM-nya tinggi di 7,3 dan untuk CPU-nya dia di 73% dan GPU-nya aman. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, jadi kalau game online itu enggak segede game offline, RAM-nya itu mangan tinggi banget. Kalau ini itu bisa dilihat untuk hasilnya aja, kalau tadi 99 100%, ini 78. Jadi ini recommended ya untuk game online ya. Ini kita setting di tengah ya, rata tengah. Ini di stabil di 60 fps, mungkin karena belum ada musuhnya. Coba kita lihat. Nah itu nyatanya masih stabil. Jadi masih enak untuk dimiliki. Jadi kita mau beli sesuatu itu harus dipikir-pikir ya. Kalau memang larinya ke game offline, nah cari yang versi high performer. Pokoknya intinya prosesornya belakangnya H. Nah seperti itu. Kalau UU itu masih nanggung, HX. Nah sekarang itu lagi ngetren seperti itu. Jadi biasanya kalau versi H itu udah kencang ya. Lah kalau versi H nggak ada VGA nya, dia kencang di prosesor. Sekarang tuh banyak ya yang keluaran versi H tapi VGA nya IGP. Nah itu udah kita contohkan di Asus ya teman-teman ya, itu bisa ditonton sendiri di OLED, itu udah pernah kita upload. Ini di CPU nya 2% dan suhunya di 61-62 derajat Celcius, cukup aman. Valorant telah memberikan bukti bahwa di sini untuk Intel Core i5 generasi 13 dengan Acer Aspir 5 A514 telah berhasil ya. Di rancangan ini cukup bagus untuk game online. Jadi kalau game offline seperti yang tadi saya bilang, kalau suhunya sampai 99 100 atau itu seperti itu, mau prosesor apa, mau pakai AMD, mending jangan, daripada laptopnya rusak. Nanti kalau sudah chipsetnya kena, nah parah, itu kronis itu sudah. Kalau chipsetnya kena sudah wah ngeri.
apalagi VGA-nya kena, wah udah pensiun. Nah itu pokoknya itu pergunakanlah produk ini dengan semaksimal mungkin, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ngejar game ya seperti yang tadi saya bilang, itu sesuaikan dengan spesifikasinya. Biasanya ada kan sistem rekrutmen, nah itu kan mintanya speknya seperti ini, jadi biasanya game itu sudah merekomendasi. Jadi ini kita membuktikan ya bahwa ini cukup baik dimainkan di laptop Acer Aspir 5. Jadi seperti tadi, kalau maksa misalkan nggak kuat, nanti yang kena VGA-nya. Jadi kalau kena VGA-nya, kalau masih garansi mending. Tapi kalau misalnya ke 5 tahun atau mungkin 2024 beli bekasnya, nah itu mati, nah itu garansinya habis, wah nah itu eman-eman uangnya ya. Kadang ada yang cari uang gampang, tapi kadang ada yang cari uang sulit. Nah jelas ini sebagai gambarannya, hati-hati pokoknya, kita harus benar-benar selektif. Dan yang selanjutnya kita akan uji webcamnya. Terima kasih telah menonton. Tes yang ke-6-nya kita tes di tes kemampuan webcam. Nah yang sebelumnya kompetitornya yang paling bagus itu rata-rata HP ya teman-teman. Ternyata di produk lain Asus juga bisa memiliki sesuatu yang bagus ya untuk webcamnya. Terlebih yang kita rasakan di Asus A416J itu rekomendasi untuk zoom-zooman, itu sudah tak cek ya teman-teman. Jadi nggak hanya HP saja. Nah kalau di Acer, nah ini sudah menjadi andalan, dan bahkan kemungkinan Asus A416J kalau dibandingkan dengan ini masih unggul ini. Jadi kalau dengan HP unda-undi. Jadi itu bisa dilihat untuk hasilnya, kita cantumkan di situ. Jarak 5 meter itu ternyata suaranya bagus ya, audionya. Terus untuk masalah framenya juga stabil, dia di 720p, nggak begitu telat banget ya, apalagi kalau dekat. Pokoknya webcamnya cukup recommended ya, cocok untuk buat mendelay zoom ya, buat teman-teman yang suka zoom atau profesi zoom atau pelajar yang zoom. Jadi sekian mungkin dari kita untuk pengujiannya, simpel saja ya. Kalau untuk menggunakan Cinebench R15 mungkin kelamaan, dan dapatkan produk ini untuk harga di kita kisaran kurang dari 9 juta. Nanti klik aja ya di Tokopedia kalau belum laku. Kalau laku ya udah, karena kalau kita vlog yang promo biasanya kita harganya hampir setara dengan distributor. Udah sekian, dan semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita nggak kalah menariknya, kita sudah siapkan, kita ada slide-nya, itu Core i5 generasi ke-12 yang ada di prosesor PC. Nanti kita sandingkan dengan VGA yang hebat ya, di 6GB di GTX. Penasaran dengan vlog selanjutnya? Ikuti di channel kita, Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus 14. Mantap, salam informasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.